Halo semua, kakak lihat kayaknya lebih banyak yang kurang paham ya mengenai polymorphism. Soalnya kakak lihat di grup diskusi yang di MS Team seperti itu, lebih banyak yang kurang pahamnya ketimbang yang pahamnya. Di sini kakak coba mau ngasih tahu eh, kayak mana sih polymorphism itu. Sebelumnya kita lihat dulu pengertian polymorphism. Polymorphism adalah suatu kondisi di mana suatu kelas memiliki sifat yang sama dengan kelas yang lain, sehingga kelas tersebut dapat menjadi kelas lain secara implisit. Maksudnya gimana? Oke, nanti coba kakak tunjukkan codingnya. Kemudian coba berikan pengertian menurut diri kalian sendiri. Seperti itu. Tapi sebelum itu, kakak kasih clue-nya, cara memahaminya. Seperti ini. Polymorphism adalah suatu kondisi di mana suatu kelas memiliki sifat yang sama dengan kelas yang lain. Ini contoh seperti ini. Jadi jika ada dua kelas A dan kelas B ini memiliki sifat yang sama dengan kelas A. Sifatnya itu apa? Sifatnya itu bisa aja seperti variabel yang digunakan lah atau apalah seperti itu sifatnya. Nanti kita bakal lebih paham kalau misalnya ada coding. Kemudian sehingga kelas tersebut dapat menjadi kelas lain secara implisit. Nah, karena kedua kelas ini memiliki sifat yang sama, jadi tadi kelas A dan kelas B ini bisa menjadi kelas A. Seperti itu polymorphism. Nah, kita langsung aja ke coding. Nah, di sini kakak ambil contoh nggak jauh-jauh di lingkungan kampus saja. Nah, kita adalah sebuah kayak apa ngomongnya? Gini. Kita ini masyarakat kampus benar ya. Nah, masyarakat kampus ini terdiri dari dosen, mahasiswa dan pekerja-pekerja yang lain. Nah, di sini kakak ambil contoh dua aja. Masyarakat kampus itu terdiri dari dosen dan mahasiswa. Gitu. Oke. Kalau dibilang masyarakat kampus, pasti setiap masyarakat kampus punya nama, benar ya? Benar. Nah, untuk dosen sama mahasiswa juga punya nama. Tapi untuk dosen sama mahasiswa, pembedanya adalah kalau dosen ada NIP, sedangkan mahasiswa menggunakan NIM. Seperti itu. Terus coba kita buat kelasnya gitu. Untuk masyarakat kampus, seperti Kak bilang tadi, semua masyarakat kampus pasti mempunyai nama. Makanya kita buat namanya. Dan kita buat asesor mutatornya. Kemudian kita buat sebuah konstruktor dengan satu parameter, yaitu nama. Untuk yang belum paham mengenai konstruktor, mungkin bisa ditanyakan atau apa gitu, atau mungkin bisa request lah biar dibuatkan videonya juga. Jadi kembali ke topik, satu buah konstruktor dengan satu parameter yaitu nama. Nah, nama yang nanti yang diinput masuk ke dalam sini, yaitu masuk ke dalam ini apa sih namanya, instant variable ya, instant variable namanya, simpan ke sini. Kemudian kakak buat satu metode untuk mencetak nama tersebut di dalam kelas masyarakat kampus. Sudah. Kemudian kakak buat lagi kelas dosen, yaitu anak dari masyarakat kampus sebagai induknya. Simpelnya gini, masyarakat kampus mempunyai anak yaitu dosen. Dosen ini induknya yaitu masyarakat kampus. Kemudian untuk dosen, seperti Kak bilang tadi, dosen dia menggunakan NIP, maka kita buat satu instance variable dengan nama NIP. Kemudian kita buatkan konstruktornya. Tapi di sini bedanya, di sini dua parameter. Jadi yang pertama itu adalah nama, yang kedua adalah NIP. Kak, kenapa nggak dibuatkan instant variable lagi yang nama di sini? Nggak perlu kan, kita ngambil dari kelas induknya udah ada, di kelas induknya udah ada, jadi kita ambil dari kelas induknya aja. Itulah fungsi apa sih namanya, turunan ya gitu, turunan gitu gitulah ya, lupa istilahnya apa, seperti itu. Tapi harus kita menggunakan sintak base seperti ini. Jadi nama ini dia bakal ngambil atau menyimpan atau mengakses dari sini, seperti itu.
Dan yang data yang berbeda yaitu NIP. NIP-nya ini, NIP yang dimasukkan disimpan pada instant variable yang ada di sini. Kemudian di kelas dosen kakak juga buat sebuah metode untuk mencetak NIP. Seperti ini. Udah ya. Nah, di kelas MHS-nya juga seperti itu. Bedanya cuman yang MHS jadi dosen, instant variable-nya bukan NIP tapi NIM, sorry. Instant variable-nya bukan NIP tapi NIM, dan yang lainnya. Seperti itu. Sini juga disediakan cetak NIM. Oke. Nah, di sini biar kakak tunjukkan seperti apa polymorphism itu. Jadi seperti ini. Ini nggak usah dipedulikan dulu. Nah, biasanya kalau misalkan kita buat manggil kelas atau deklarasikan kelas seperti ini ya. Ini contohnya aja dosennya. Ada kelas dosen diberi nama Andri. Kemudian data Andrinya seperti ini namanya. Kemudian ini NIP-nya. Ini data dummy atau data percobaan aja gitu. Nah, kalau kita mau cetaknya bisa. Kita panggil metode yang cetak tadi bisa. Andri. Nah, di sini ada dua pilihan, cetak nama atau cetak NIP. Kalau cetak NIP ini kan memang ada di kelas dosennya sendiri. Untuk cetak nama ini ada di kelas masyarakat kampus yang tadi. Dua-dua bisa kita akses. Seperti itu. Cetak nama bisa kita akses. Kemudian Andri cetak NIP juga bisa. Seperti itu. Nah, ini biasanya seperti itu. Mungkin berapa di antara kita udah paham mengenai ini. Oke. Sekarang Kak tanya, bisa nggak ya kira-kira ini kan datanya data yang ini. Nah, tapi jangan kelas dosen, tapi kelas masyarakat kampus. Bisa nggak? Cuma diambil namanya aja. Bisa, caranya seperti ini. Nah, kakak buat suatu kelas namanya masyarakat kampus, kemudian kak beri nama variabelnya, nama kelasnya, bukan nama kelas sih, objeknya Andri Chan. Nah, data yang Andri Chan ini itu diisi data yang ini. Data yang Andri. Andri ini adalah sebuah objek dari kelas dosen. Jadi sini kita bilang aja ini dari kelas dosen, ini dari kelas masyarakat kampus. Yang kelas dosen itu bisa jadi kelas masyarakat kampus. Itulah namanya polymorphism, seperti yang ada di modul. Sehingga kelas tersebut dapat menjadi kelas lain secara implisit. Ini kan dua kelas yang berbeda. Kelas dosen bisa menjadi kelas masyarakat kampus. Seperti itu. Nah, coba kita jalankan. Ini kita komenkan aja dulu. Kira-kira apa yang muncul? Andri Chan cetak nama. Kira-kira apa yang muncul? Kita lihat. Kok lama ya? Oke. Loh. Oh, sorry. Selalu lupa. Konsol. Oke. Oke, kita jalanin lagi. Nah, dia hanya mengeluarkan data cetak nama Andri Chan. Bisa nggak ya Andri Chan ini yang dari masyarakat kampus mencetak NIP-nya? Kita coba. Andri Chan nggak ada cetak NIP di sini. Kenapa gitu? Karena di kelas masyarakat kampus hanya menyediakan cetak nama. Tapi untuk kelas dosen baru menyediakan cetak NIP. Sorry. Iya pas. Oke. Jadi Kak, gimana? Aku mau cetak
nibnya juga, bisa nggak? Bisa, tapi cara yang seperti ini kita pakai. Itu kita panggil kelas Andrinya, bukan Andrichan. Kemudian cetak nib. Nah, ini baru bisa. Sekali lagi kakak jelasin, polymorphism itu ini dari sumber kelas yang berbeda. Kemudian mau dijadikan kelas yang berbeda pula. Bisa dilakukan jika keduanya memiliki sifat yang sama. Sifatnya dari mana yang sama? Sifat itu bisa samanya dari kita sama-sama menggunakan nama di sini. Nah, di sini juga menggunakan nama. Seperti itu. Itu sifat yang sama. Oke. Kita lanjutkan. Kita selesaikan. Kemudian Kak maunya si Irfan, oke. Ini nama yang paling cantik soalnya. Si Irfan itu masuk ke kelas masyarakat kampus, sama juga kayak tadi caranya. Kita copy aja. Kayak copy sia-sia. Kita buat aja di sini Irfan. Syah, gitu aja. Oke. Dia kita isi data dari kelas Irfan, bisa. Nah, seperti ini. Di sini udah pasti kalau di sini jadinya Irfan. Oke, sorry Irfan Syah jadinya ya, kan kita panggil kelas yang masyarakat kampus. Sudah. Di sini Irfan. Oke ya. Bukan nib tapi nim, benar. Kak, implementasi dari polymorphism caranya gini. Nggak, bisa juga cara yang lain seperti ini. Kita bisa aja langsung gini. Masyarakat kampus, misalkan kita buat namanya siapa ya? Tejo. New. Dia tuh Tejo ini adalah seorang mahasiswa MHS. Nama lengkap dia Tajorati, udah gitu ya, Tajorati. Kemudian NIM dia 18 sekian. Kita bisa buat, nah seperti ini. Nah, kalau di masyarakat kampus dia nggak bisa 2 parameter, hanya bisa 1 aja. Nah, biar bisa 2 gini, ya kita bisa menggunakan kelas tambahannya seperti ini. Begitu. Perlu bukti, kita buktikan. Misalnya kita buat lagi masyarakat kampus. T aja. New masyarakat kampus. Nah, dia hanya 1 parameter saja. Seperti itu. Ini sudah paham lah pasti ya. Nanti yang kalau misalkan yang masih belum paham mengenai turunan ini bisa tanyakan juga mengenai hal ini lah gitu. Oke, seperti Kak bilang tadi, cara implementasi dari polymorphism tidak hanya seperti ini, tapi bisa dengan cara seperti ini juga. Nah, coba kita tes cetak juga. Tejo cetak nama. Kira-kira yang keluar apa? Tejo Rati. Mungkin kita coba aja. Ini kita komen aja. Benar, Tejo Rati. Jadi dia hanya mengambil parameter yang dia mau saja, yang ada di kelas dia aja. Tejo tadi kan untuk masyarakat kampus kan hanya nama saja, makanya dia hanya mengambil nama saja. Seperti itu. Kira-kira sudah paham? Sekali lagi Kak jelasin, polymorphism suatu kondisi di mana suatu kelas memiliki sifat yang sama dengan kelas yang lain. Sama ya, sama-sama punya nama di sini, menggunakan instant variable nama. Itu salah satu sifat. Sifat itu sebenarnya banyak yang lainnya, tapi kita ambil contoh yang ini aja dulu. Kemudian
sehingga kelas tersebut dapat menjadi kelas lain secara implisit. Ini dia. Ini kelas MAS bisa menjadi kelas masyarakat kampus secara implisit. Implisit ya udah nggak perlu nggak perlu kita pakai convert segala macam, itu nggak perlu gitu. Seperti itu. Nah, sampai di sini paham? Jika ada yang kurang paham, bisa tanyakan di kolom komentar ya. Ini kakak kirim ke YouTube, soalnya bisa tanyakan di kolom komentar atau tanyakan di forum. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.